Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita mulakan kedua rombongan Masjid Budiliyah serta keluarga, para pengurus majelis taklim, para pengurus DKM, para sesepuh, para masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, para bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan-urusan kita dan dikabulkan semua ajal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 23. Surah At-Taubah ayat 23. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ثم يتوب الله
hatta ya'tul jizyata an yadin wa hum shagirun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan sayang Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Di dalam panggilan itu nanti ada maksudnya. Sebagaimana kita memanggil anak-anak kita sering memanggil dengan kalimat yang menunjukkan kasih sayang kita, sama dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasti nanti ada perintah dari Allah setelah ini. La tattahidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Janganlah engkau mengambil atau menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai kawan setia. Kawan setia di sini artinya orang yang dengan apa-apa kita kemudian membuka semua rahasia kita. Inistahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Ayat ini kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kaum muslimin berhasil menguasai Makkah, maka kelanjutannya adalah orang-orang musyrik tidak boleh tinggal di situ, harus keluar dari tanah haram. Secara psikologis, secara biologis, orang yang dikalahkan itu tidak bisa langsung terima. Secara psikologis, orang yang dikalahkan dalam perang itu punya banyak masalah, termasuk dendam. Nah, kelanjutan dari mereka dikeluarkan dari tanah haram itu adalah ayat ini. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin yang masih punya keluarga-keluarga yang musyrik. Musyrik ini ada dua. Musyrik karena dia tidak mengakui Tuhan. Musyrik yang kedua adalah dia dulu punya Alkitab, punya agama, tapi agamanya itu menyelewengkan kepercayaan kepada Allah. Ini juga musyrik. Maka orang Yahudi, orang Nasrani juga disebut musyrik karena menyelewengkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kelompok orang musyrik. Musyrik yang asli, musyrik yang mengalihkan kepercayaan kepada Allah kepada yang lain. Pada ayat ini Allah memberi petunjuk kepada kaum muslimin kalau mereka masih punya saudara, bahkan bisa jadi bapak-bapak mereka masih mereka itu dalam kekafiran, tidak menyembah Allah, atau mereka bagian dari orang Yahudi dan orang Nasrani, maka orang mukminnya itu tidak boleh menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai wali. Sebagai wali. Aulia tadi kita artikan secara umum sebagai teman setia. Tetapi dalam konteks ini sebenarnya aulia itu adalah orang yang kita taati, dan karena ketaatan kita kepada mereka itu, maka nanti kita bisa membuka semua rahasia-rahasia kaum muslimin. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena itu ketika memahami ayat-ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, nanti nggak boleh kita keluar dari konteks. Konteksnya apa? Konteksnya pada masa Nabi, bahwa pada saat itu orang-orang musyrik yang telah dikalahkan oleh kaum muslimin itu belum menerima dengan sepenuhnya. Bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang kita memiliki orang tua yang berbeda agama dengan agama kita, agama Islam, maka Al-Quran memerintahkan kepada kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita diperintahkan untuk
tetap berhubungan baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Tapi dalam urusan akidah kita nggak mau sama dengan mereka. Kalau mereka meminta kepada kita untuk kembali kepada agama nenek moyang, maka kita mengatakan tidak. Karena agama nenek moyang itu bukan agama yang asli. Itu agama buatan manusia. Agama yang asli adalah, yang hak adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Kemudian setelah itu, wa may yatawallahu. Barang siapa yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah ini, mungkin karena dia nggak enak, ya udah kalau gitu kita ikutin lah apa yang dimaui oleh orang tua atau saudara-saudara kita. Kita kadang ngikutin ibadah agama Islam, tapi kadang ngikutin ibadahnya mereka. Wa may yatawallahu. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah ini, minkum, dari kalian wahai orang-orang yang beriman, faulaika humuz dzalimun. Mereka inilah orang-orang yang telah berbuat aniaya. Kenapa berbuat aniaya? Karena sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melakukan petunjuk itu. Ini yang disebut dengan zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Maka kalau orang yang beriman memiliki keluarga yang tidak beriman, itu lebih repot daripada dibandingkan kalau semuanya beriman, tidak ada masalah. Tapi kalau salah satu istrinya atau anaknya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masalah. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, sebaiknya kalau kita punya keluarga seluruhnya itu muslim. Soal keluarga besar kita memang tidak bisa seperti itu, ya tidak apa-apa, tapi hubungan kemanusiaannya tetap. Tapi kalau sudah kaitannya dengan agama, tidak. Karena nanti mereka juga mengajak kepada agama mereka. Nah, di sini. Jadi bukan hanya kita yang mengajak kepada kebenaran, tetapi mereka mengajak kepada agama mereka, agar keluarganya itu juga ikut seperti mereka agamanya. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang berpaling seperti ini. In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, kalau tidak bapak-bapak, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan juga keluarga kalian, keluarga besar. Wa amwalun taraftumuha, dan juga perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya karena kalian berpegang teguh pada agama Islam. Wa tijaratan tahshawna kasadaha. Tadi wa amwalun, dan harta-harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinun tardawna, dan juga rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian sukai. Ahabba ilaikum, jika masing-masing itu atau keseluruhannya lebih kalian sukai minallahi, dibanding untuk mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan juga rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memberikan keputusan kepada kalian. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lebih memilih dunia dengan semua hal yang ada dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad
di jalan Allah dan Rasulnya, maka tunggulah. Tunggulah apa yang harus kita tunggu sampai Allah memberikan keputusan kepada kita. Keputusannya itu apa? Bisa jadi nanti kita akan tetap diberikan keadaan seperti itu oleh Allah, tapi akhiratnya yang merugi. Bisa jadi keputusannya itu adalah azab yang diberikan oleh Allah di dunia. Bisa jadi yang diberikan oleh Allah keputusannya yang banyak kepada manusia itu adalah dia bisa hidup nyaman, tapi menjelang kematiannya dia mengalami kerepotan, dia mengalami kesulitan yang amat sangat. Jadi ini adalah lanjutan dari yang pertama tadi. Kalau kepada orang-orang yang musyrik kita masih belum bisa membedakan bagaimana kita harus bersikap kepada Allah, ini lebih tegas lagi. Kalau harta, perdagangan, rumah yang kalian miliki semuanya mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengalahkan seharusnya kita berjihad di jalan Allah, tunggulah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu sampai Allah memberikan keputusan kepada kita. Nah, para ulama tafsir mengatakan begini, cinta kepada harta itu alamiah. Nggak ada di antara kita yang tidak cinta pada harta. Bahwa harta itu harus kita cintai itu alamiah. Cinta kepada keluarga alami, cinta kepada anak-anak alami. Kita cinta kepada tempat perdagangan ataupun yang kita usahakan alami. Tapi seharusnya itu semua kecintaan kita kepada dunia itu membawa kepada kehidupan di akhirat. Itu yang harus kita jadikan sebagai modal dalam kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena itu modal tambahan. Modal pertama-tama yang dimiliki oleh manusia adalah waktu. Di modal yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah waktu. Karena waktu itulah maka dia masih hidup. Maka ulama mengatakan al-waktu huwal hayat. Kehidupan kita itu ya waktu ini. Ketika orang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis modal dasarnya. Modal tambahannya itu adalah harta yang kita usahakan, lalu kita dapat perdagangan yang kita usahakan, kita dapati anak-anak itu tambahan. Tapi aslinya modal kita adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah waktu. Ketika kita masih punya waktu, kita masih bisa melakukan perbuatan baik. Tapi kalau kita sudah tidak diberi waktu oleh Allah, habis waktu kita, nggak bisa apa-apa. Walaupun kita memiliki banyak harta, banyak anak, tidak akan bisa apa-apa. Banyak uang, banyak perdagangan, tidak akan bermakna apa-apa kalau kitanya yang meninggal. Tapi kalau kitanya yang masih hidup, maka semua bisa kita usahakan. Oleh sebab itu maka jadikan semua modal kedua yang kita miliki itu sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada orang tidak bisa berjihad. Saya nggak punya harta, nggak punya ini, emangnya nggak bisa dengan pikiran? Emangnya nggak bisa dengan tenaga kita? Bisa, gitu. Bisa, gitu. Hanya saja orang yang memiliki harta, orang yang memiliki perdagangan, orang yang memiliki banyak anak, dia lebih banyak bisa berjihad dibanding yang tidak punya. Tapi semua orang tetap bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dunia ini kita bawa bersama-sama dalam jihad kepada Allah, jadi berkah. Hartanya itu juga senang. Dan kita juga senang. Tapi kalau harta itu tidak kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah, hartanya itu sebenarnya juga nggak senang dia. Saya sebenarnya nggak senang dengan orang ini, tapi saya harus ngikutin karena saya nggak bisa pilihan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu punya pilihan.
tapi harta, kemudian perdagangan, semua hal, tempat yang kita tinggali, semua hal itu nggak punya pilihan. Dia ngikut sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Siapa yang menguasai di situ, dia harus ikut di situ. Nah, oleh sebab itu tidak ada istilah orang tidak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa berjihad, cuma berbeda-beda. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Lalu Allah mengungkap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian fi mawatin katsirah, di dalam banyak medan perang. Dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, terus kaum muslimin itu diberikan pertolongan oleh Allah. Bentuk pertolongannya apa? Banyak sekali. Malaikat turun membantu kaum muslimin. Keadaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikurung oleh orang-orang musyrik ya di luar Madinah ketika perang Ahzab dan juga perang Khandaq. Tapi nanti Allah merubah suasana yang tadinya dingin biasa dibuat sangat luar biasa sehingga orang-orang tidak tahan. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah selalu membantu kaum muslimin. Allah itu bukan hanya membersamai kita. Makanya kita selalu berusaha untuk bersama Allah. Bagaimana caranya? Dengan ibadahlah kita membersamai Allah. Nanti Allah akan membersamai kita. Oleh sebab itu nanti dalam kehidupan kita banyak sekali Allah memberikan pertolongan kepada kita. Harusnya terjadi begini, nggak jadi. Harusnya kesandung, nggak jadi. Malaikat yang memberikan pertolongan gitu. Melalui izin dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam kehidupan kita itu yang nggak kelihatan sebenarnya kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peperangan juga begitu. Allah telah memberikan pertolongan yang banyak. Wa yauma Hunain. Dan juga pada waktu perang Hunain. Perang Hunain ini perang setelah Fathul Makkah. Jadi setelah Fathul Makkah itu tidak berarti kaum muslimin kemudian hilang musuhnya tadi kami sebut. Maka orang-orang yang kalah itu nanti bisa bergabung dengan orang lain. Mereka iri hati, mereka menjadikan dendam mereka itu sebagai modal untuk memusuhi kaum muslim. Maka terjadi nanti perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum falan tughniya ankum syai'a. Pada saat perang Hunain itu kaum muslimin jumlahnya banyak. Ada di antara ahli sejarah mengatakan jumlahnya itu 12.000 orang. Ada yang mengatakan 10.000 lebih. Lawannya itu adalah 4.000 pasukan. Jadi sebenarnya lebih banyak kaum muslimin. Apa yang terjadi pada kaum muslimin? Id a'jabatkum kasratukum. Karena jumlah pasukannya itu banyak, maka mereka sombong. Muncul sombong. Sombong itu sifat alamiah juga. Karena apakah mungkin orang mukmin itu sombong? Mungkin. Apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Mungkin. Apakah mungkin orang mukmin itu berdusta? Tidak. Harusnya orang mukmin tidak berdusta. Tapi kalau dia sombong, dia riya, segala macamnya, itu harian itu. Oleh sebab itu harus diistiqomahkan. Ketika jumlah kaum muslimin ini banyak menghadapi perang Hunain dari suku Hawazan bersama suku Thaif, maka kaum muslimin ini ngerasa di atas angin. Kita jumlahnya lebih banyak. Karena itu mereka agak sombong. Nah, ini biasa. Yang sombong itu siapa sebenarnya? Yang sombong itu sebenarnya hanya satu orang di antara para sahabat. Ya, yang sombong itu hanya satu orang, tapi yang lain mengiyakannya. Oh iya,
kita jumlahnya lebih banyak. Jadi kadang kita ini kan ada satu orang yang menjadi masalah, tapi orang itu kemudian didukung oleh yang lain. Nah, ini berarti bahwa bukan hanya satu orang nanti yang sombong, tetapi banyak orang. Karena hanya satu orang yang menyampaikan, tetapi yang lain itu mengikutinya. Nah, seperti ini. Maka hati-hati, ini adalah penyakit yang ada di kaum muslimin. Kalau sudah banyak jumlahnya, sudah merasa lebih kuat, lalu nyombongin diri. Nah, di situ. Jabatkum kasratukum, sehingga mereka menyombongkan diri. Tapi Allah mengatakan, falan tughniya ankum syai'a. Tapi ternyata jumlah yang banyak itu bukan jaminan bahwa dia akan menang. Di awal dari peperangan itu, justru kaum muslimin kocar kacir. Sehingga kaum muslimin berhasil dipukul mundur oleh suku Hawazan. Jadi yang sombong tadi itu cuma satu orang yang betul-betul menyatakan, namanya itu Salamah ibnu Waqsi namanya. Tapi yang lain mengiyakan, sehingga jadi banyak orang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ternyata kesombongan itu kemudian berakibat pada tughniya ankum kasratukum. Jumlah yang banyak itu ternyata tidak bermanfaat dalam perang, karena sudah merasa sombong. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Lalu bumi yang luas itu terasa sempit oleh mereka. Kenapa? Karena mereka sedang dalam masalah. Orang yang sedang dalam masalah terasa sempit. Rumahnya sudah besar, tapi dia merasa sempit karena hatinya bermasalah. Dia di lapangan. Kali kalau dia lagi bermasalah, dimanapun dia akan merasa sempit. Nah, sama dengan kaum muslimin. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kalian berbalik tunggang langgang ke belakang karena diserang oleh suku Hawazan. Nih. Kemudian setelah itu, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Lalu Allah memberikan ketenangan, sakinah. Apa artinya sakinah, Bapak Ibu sekalian? Sakinah itu ketenangan setelah hati kita bergejolak, itu sakinah. Maka orang yang menikah itu sering kita doakan, semoga sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Karena sebelum dia nikah itu hatinya bergejolak, kira-kira saya jadi nggak ini mau nikah sama dia. Perempuannya juga begitu, waduh ini ketar-ketir ini gitu. Sampai sebelum terjadi akad nikah. Begitu sudah terjadi akad nikah, udah aman. Karena yang lain sudah tidak pasti lagi, yang pasti adalah yang berakad nikah tadi itu. Begitu juga dengan peristiwa di sini. Sakinah itu muncul selalu setelah ada masalah. Jadi kalau kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita menghadapi persoalan yang besar, itu sakinah. Siapa yang diberikan sakinah di sini? Rasul. Jadi pada saat itu Rasul minta kepada Abbas, panggil kaum muslimin di belakang saya. Dipanggil oleh Abbas karena Abbas adalah orang yang paling lantang suaranya. Lalu bersama Rasulullah SAW itu ada 100 orang. 100 orang inilah yang tidak mundur ke belakang, yang dia menghadapi pasukan Hawazan di perang Hunain. 100 inilah yang kemudian ternyata dibantu oleh malaikat. Sehingga tadinya kaum muslimin sebagian besar yang sudah kocar-kacir ke belakang, ternyata ada kelompok ini yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang kemudian memukul mundur pasukan Hawazan. Lalu mereka mundur
lalu mereka kalah dengan 100 orang ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang mukmin itu sangat berhubungan dengan Allah. Kalau ada apa-apa dia bisa minta bantuan kepada Allah. Karena itu orang mukmin harus optimis. Orang mukmin itu harus optimis karena dia punya Allah yang bisa dia minta, banyak hal yang bisa merubah keadaan, tapi dengan proses tentu dari kita. Jangan hanya minta doang, nggak ngapa-ngapain, nggak ada artinya itu. Allah membutuhkan proses yang ada di bumi ini. Maka pada ayat ini, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Lalu setelah itu, setelah berhasil Nabi bersama 100 orang ini memukul mundur kaum Auzan, tenang. Mereka menjadi tenang. Orang-orang yang kocar-kacir juga tadi menjadi tenang. Karena ternyata ada pasukan di luar yang mereka pikirkan. Inilah yang disebut dengan sakinah. Wa anzala junudan lam tarawha. Allah lalu menurunkan pasukan dari malaikat yang tidak dilihat oleh pasukan kaum muslimin. Lam tarawha di sini. Disinilah bukti bahwa Allah itu berpihak kepada kaum muslimin. Tetapi harus cukup sebab yang ada di buminya. Kalau sebab yang ada di buminya cukup, qadarnya itu akan terjadi. Tapi kalau sebabnya tidak cukup, ada masalah di situ. Wa adzabal ladzina kafaru. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersama kaum muslimin dan dengan malaikat yang diturunkan itu mengalahkan, wa'adzab, menyiksa, membunuh, memerangi dia orang-orang yang kafir, wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan di dunia kepada orang kafir. Dengan apa? Dengan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum muslim, yaitu melalui perang. Karena itu nanti mereka banyak sekali yang meninggal. Dengan 100 orang tadi, dengan 100 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Summa yatubullahu min ba'di dzalik. Kemudian setelah mereka dikalahkan, ini termasuk perang yang besar. Kaum muslimin mendapatkan barang rampasan, ghanimah. Karena pemimpin mereka yang bernama Malik itu menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk membawa kekayaannya, karena ini merupakan perang yang bakal panjang. Sehingga dibawalah seluruh kekayaan, termasuk unta, termasuk kambing yang jumlahnya ribuan. Begitu nanti mereka dikalahkan, diambil itu semua oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak. Lalu mereka bertaubat, mereka masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Mereka diperlakukan dengan mulia oleh kaum muslimin. Yang ditawan tidak diapa-apain, diberikan perlindungan, diberikan kecukupan untuk kebutuhan harian mereka, sehingga mereka nanti kebanyakan masuk Islam, termasuk pemimpinnya. Maka di sini summa yatubullahu min ba'di dzalik. Kemudian Allah menerima taubat mereka setelah perang Hunain tadi. Ala man yasha, kepada orang yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka kalau ingin mendapatkan kasih sayang di akhirat dari Allah, bagi kita harus berupaya untuk meminta ampunan. Karena itu istighfar itu sangat penting. Istighfar itu menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Istighfar itu pada saat yang sama menumbuhkan kepada apa yang kita lakukan. Tapi bagi orang yang semula tidak beriman, maka istighfarnya itu adalah syarat untuk bertaubatan. Karena itu mereka juga harus
beristighfar, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti dia mendapatkan rahim. Setelah ghafur bukan rahman. Pasti setelah ghafur adalah rahim. Karena untuk bisa mendapatkan rahmat Allah di akhirat itu kita harus meminta ampunan. Karena itu sering kita minta ampunan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu, supaya memang kita selalu diampuni oleh Allah. Karena dosa itu kadang tidak sengaja kita buat, kadang tidak tersadari oleh kita dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah berikutnya. Wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Para ulama berbeda pandangan. Apakah najis di sini secara badani atau secara maknawi? Tapi mayoritas ulama yang disebut dengan najis di sini adalah najis jiwanya. Kenapa najis jiwanya? Karena kotor. Karena mereka tidak menyembah Allah. Ketika orang tidak menyembah Allah, tidak beribadah sesuai dengan agamanya Allah, maka yang dilakukan itu mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Dasarnya dari mana? Dasarnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia ini dilahirkan dalam keadaan suci. Jiwanya itu suci. Kenapa jiwanya suci? Karena sebelum dia lahir ke dunia, waktu 4 bulan sudah punya akad dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Sejak itulah jiwanya itu bersih. Maka kalau kemudian dia hidup dalam keadaan beriman, bersih, dengan ibadah-ibadah dia bersih. Jadi ibadah itu membersihkan jiwa kita. Kita perhatikan sholat. Sholat itu terapi kita terhadap penyakit-penyakit hati. Mungkin kita masih ada iri hati, nanti dengan sholat lama-lama hilang. Mungkin kita ini suka banding-bandingin, nanti lama-lama hilang. Mungkin kita ini sombong, riya, pelit dan lain sebagainya. Dengan sholat itu lama-lama hilang. Dengan puasa lebih lagi nanti. Dengan zakat, dengan sedekah, itu sebenarnya itu adalah terapi supaya kita tidak pelit, supaya kita bisa berbagi. Yang semuanya itu adalah penyucian terhadap harta kita. Bayangkan kalau ibu mencuci baju dalam satu mesin cuci, jumlahnya berapa itu? Jumlahnya banyak, bisa 2 kilo, bisa 3 kilo. Tapi pembersihnya itu hanya 2 sloki mungkin. Sama. Kalau kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sedekah cuma 100.000, 200, 1 juta, 2 juta, mungkin segitu. Tapi uang yang sedikit itu seperti 2 sloki tadi, yang membersihkan harta kita yang lain, yang membersihkan jiwa kita. Karena itu menjadi sangat penting untuk bisa diistiqomahkan supaya semakin kesana semakin ikhlas, sehingga kalau kita beribadah itu tidak melihat orang lain lagi. Toh kepentingan dalam ibadah itu adalah kita, bukan siapa-siapa. Dan itu bisa kita laksanakan kalau ada waktu tadi. Kalau Allah masih memberikan kita kehidupan, itu bisa kita laksanakan. Tapi kalau sudah meninggal, habis kita. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau ke masjid juga udah nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Nah, di situ. Maka di sini Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah itu kotor jiwanya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Oleh sebab itu mereka nggak boleh masuk Masjidil Haram, itu sebab utamanya. Kemarin kita diajarkan oleh Allah yang boleh memakmurkan Masjidil Haram itu hanya orang yang beriman.
Tidak boleh yang hatinya kotor, karena dia tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, ikut cawe-cawe di masjid, lama-lama Allah akan memberi petunjuk. Ya Allah nanti begini, ya Allah nanti begini, nanti begini. Semakin lama itu semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama kita ini menganggap hidup ini lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in khiftum 'ailatan, dan jika kalian khawatir menjadi miskin, kenapa mereka khawatir? Karena dulu dengan adanya orang-orang musyrik ini, orang-orang mukmin mendapatkan keuntungan. Karena semakin banyak orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, itu mereka dapat keuntungan. Tadi Allah mengatakan, jika kalian takut miskin dengan dilarangnya orang-orang musyrik untuk berada di tanah haram, fasawfa yughnikumullahu min fadli insya'a, maka Allah akan mengganti. Allah akan mengkayakan kalian dengan cara yang lain, bukan dari orang musyrik. Insya'a, tentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sama dengan kalau orang mau menikah. Orang mau menikah itu kan, terutama yang lakinya itu kan ragu, selalu ragu. Ragunya kenapa? Aduh, kerjaan belum pasti, pendapatan belum pasti, yang lain-lain belum pasti, gitu. Udah harus nikah. Allah mengatakan, kalau kalian miskin sebelum nikah itu, kalian nikah, maka Allah yang akan mengkayakan kalian. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Ya bisa aja. Sampai punya anak satu, anak dua, segala macam bisa semuanya. Lebih bagus daripada sebelumnya. Waktu bujangan cangkirnya nggak punya, piring ini nggak punya, gitu. Begitu sudah menikah, piring datang sendiri, cangkir datang sendiri, spring bed datang sendiri, ya gitu. Itu hanya undangan nikah, ya Pak. Belum lagi nanti kalau punya anak atau macam-macam, nah bisa. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengkayakan kaum muslimin. Sama. Kalau orang kafir sudah tidak ada di situ, jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah yang akan mengganti. Dan ternyata, Bapak Ibu perhatikan, Mekah itu berkah. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang seberkah Mekah dan Madinah. Orang umroh berapa? Orang haji berapa? Tidak ada berhentinya itu orang umroh. Begitu berhenti umroh, ganti haji, lebih besar lagi. Itu berapa banyak itu dana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat itu, kepada orang-orang yang ada di situ. Ini menunjukkan bahwa Allah nanti yang mengganti. Tidak ada orang musyrik, Allah bisa mencari yang lebih hebat lagi dan juga lebih halal. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Karena itu kalau kita sudah mencoba untuk mendekat kepada Allah, jangan takut. Yang lain itu akan dimudahkan yang kita usahakan. Tapi kuncinya harus dekat kepada Allah. Jangan menjauh kepada Allah, mau cari kerjaan, mau nyari ini segala macamnya, malah nggak sholat, malah semakin kacau pikirannya. Tapi mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah, usaha yang sungguh-sungguh, nanti Allah yang akan memberikan jalan kepada kita. Kemudian setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa orang musyrik itu kotor. Musyrik tadi ada dua ya. Musyrik yang asli karena mereka tidak menyembah Allah, atau yang ateis itu. Yang kedua adalah yang ahlul kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani itu juga musyrik. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab. Nah, ayat ini adalah ayat khusus kepada ahlul kitab.
Ayat ini mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Tidak beriman kepada hari akhir. Orang Nasrani itu beriman kepada Allah, tapi berimannya itu ditambah-tambahin ya. Yang tadinya Allah itu Tuhan yang satu menjadi berbeda. Orang Yahudi itu beriman kepada Allah yang satu, tapi beriman pada hari akhirnya itu berbeda dengan kita. Itu yang disebut menyalahi, menyelisihi apa yang ada dalam agama Islam. Maka Allah mengatakan perangi mereka. Ini konteksnya pada saat itu, pada saat setelah kaum muslimin itu menang dari perang Hunain tadi, maka orang-orang ini harus keluar dari Makkah dan Madinah. Nah, ini konteksnya saat itu. Oleh sebab itu pada ayat ini dia sifatnya umum. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir. Tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallah. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dulu yang namanya babi itu dari dulu haram, ya. Tapi kemudian dibuat-buat oleh agama yang belakangan, dibolehkan. Nah itu. Ini namanya tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq. Dan tidak beragama seperti agama yang hak. Yang mana itu? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Nah, maka orang Yahudi itu bisa beriman kepada Allah, tapi tidak bisa beriman kepada Nabi Muhammad. Nah itu dia. Berarti mereka tetap kafir. Mereka tetap musyrik dalam pengertian bahwa mereka menyelisihi dari ketentuan agamanya Allah. Minal ladzina utul kitab. Mereka itu dari orang-orang ahlul kitab. Hatta yu'tul jizyata an yadin. Sampai mereka membayar jizyah, membayar pajak. Maka nanti kalau ada orang yang musyrik tinggal dalam wilayah orang mukmin, mereka wajib membayar pajak. Kenapa? Karena mereka menikmati keamanan, menikmati stabilitas yang ada di negara itu. Maka mereka harus berkontribusi. Kontribusinya adalah pajak. Sementara orang yang beriman, kenapa tidak ditarik pajak? Karena mereka sudah berzakat. Zakatnya itu adalah juga kontribusi untuk negara. Di situ bedanya antara zakat dengan pajak. Tapi nanti perkembangan di dunia itu ya bayar pajak ya tetap pajak, zakatnya tetap pajak, itu kita. Makanya kalau bayar pajak niatin aja juga sedekah. Gitu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala dari yang kita lakukan itu. Itu bagian dari ketundukan kita sebagai warga negara. Kalau semuanya diniatin sedekah, bayar SPP diniatin sedekah, bayar apa saja diniatin sedekah, bayar IPL, ada yang belum bayar IPL? Waduh, belum bayar IPL ya kan, tinggalnya di sini ya kan, gitu. Waduh, gimana? Menikmati kan menikmati. Nah, gitu. Itu adalah kewajiban. Oleh sebab itu di sini termasuk di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berada di situ, mereka harus membayar pajak. An yadin itu dalam bahasa ulama tafsir harus diberikan sendiri oleh tangan dia. Kenapa? Wa hum shahirun, untuk menunjukkan bahwa mereka itu tunduk pada peraturan yang ada. Makanya tadi kalau ada orang tinggal di satu wilayah itu sudah sepakat untuk menentukan IPL sekian, dia tidak membayar, nah dia tidak tunduk pada aturan itu. Dia harus membayar. Soal bahwa nanti dia mengatakan, Pak saya nggak kuat bayar segitu,
Oh iya, bayar beli rumahnya kuat kok, bayar 150 nggak kuat. Gitu. Nah, di situ. Boleh diringankan. Ya udah kalau misalnya ibu nggak kuat, bapak nggak kuat, ya udah bayar 140 lah, jangan jauh dari 150. Gitu. Nah ini juga bagian dari kewajiban. Nah disinilah nanti Allah mengatur bagaimana bernegara, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berkomunitas. Jadi komunitas itu ketika sudah menetapkan hukum sesuatu, dia juga menjadi hukum yang harus diikuti oleh orang yang ada di sini. Nah tentu ada pengecualian. Dalam hidup ini selalu ada pengecualian. Selalu ada pengecualian. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada ayat ini, petunjuknya Allah bagaimana kita harus berhubungan dengan orang musyrik, boleh berhubungan secara duniawi, secara muamalah, tapi secara keagamaan, keyakinan tidak boleh. Sehingga kalau ada orang-orang musyrik di sekitar kita, ya kita harus lebih hati-hati, terutama dalam kaitannya hubungan akidah, hubungan keagamaan. Harapannya apa? Harapannya dengan kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak keluar dari petunjuknya. Kita tidak disebut sebagai orang yang zalim. Kita tidak disebut sebagai orang yang fasik, yang keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'affi amma wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati di sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ashiratina. Rabbana innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuman wa taqabbal min ba'dihi taqarruban ihsanan wa ma'suma. Subhanallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tidak ada kekurangannya. Semua dari kami pribadi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.